Cek. Mantap banget. Rolling dulu. Tunggu. Lapsing. Slide in. Fokus. Udah. Oke, kita mulai Pak. Baik, selamat siang semuanya. Kita dari BBI Visual. Di sini kita akan mempresentasikan hasil setengah jalan hasil proyek kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Next slide. Di sini saya Daryl Bita Dharma, saya sebagai penata kamera. Ada Adrian Hapsari, dia sebagai produser dan humas. Ada Gary Fertian sebagai sutradara, ada Kirin Kirana sebagai asisten sutradara, Gloria sebagai penata artistik, Graciela sebagai penata suara. Next. Ada Rexi Menaki sebagai editor, Gisela Cinta Mileta dan Alandra sebagai aset artis, Matthew Silena dan Billy sebagai logistik. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang kenapa kami membuat untuk video PSI dokumenter ini, yang pertama karena defisit dari trotoar itu sendiri. Oke, untuk kasus kedua kita bisa melihat di gambar ini kualitas trotoar itu makin memburuk. Di gambar ini kita bisa melihat keramik itu mulai rusak dan terdapat banyak lubang-lubang yang bisa membahayakan pejalan kaki. Dan lubang-lubang ini itu kalau hujan bisa mengangkut air dan itu juga bisa membahayakan dan juga mengganggu para pejalan kaki. Selain itu trotoar juga seringkali disalahgunakan baik sebagai tempat parkir ataupun sebagai lahan jualan yang bisa membuat trotoar itu lama-kelamaan akan rusak. Kemudian kasus ketiga adalah lingkungan kota yang tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh populasi penduduk Jakarta yang selalu bertambah, namun infrastruktur jalanan tidak memadai bertambahnya populasi tersebut. Selain itu, pemerintah pun berupaya sangat minim untuk mengembangkan dan memperbaiki masalah seperti kerusakan defisit jalan yang disebutkan tadi, mengakibatkan ketidaknyamanan pejalan kaki dan pengguna jalanan. Selanjutnya untuk proyek ini kami akan bekerjasama dengan NGO yang bernama Transportologi. Transportologi sendiri didirikan sejak Maret 2017 di Kota Solo, yang memiliki jumlah followers cukup banyak di media sosial Instagram mereka, yaitu 1.247 followers. Selain Instagram, mereka juga memiliki beberapa media sosial seperti Twitter atau X, Facebook, dan YouTube. Beberapa proyek yang pernah mereka lakukan antara lain ada diskusi panel pada Urban Social Forum yang membahas banyak, mulai dari keselamatan jalan di tingkat dunia dan nasional hingga rendahnya keselamatan jalan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda. Selain itu, mereka juga ada kolaborasi dengan Pusat Studi Transportasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk transportologi sendiri memiliki visi, yaitu mereka ingin menjamin keberlangsungan bumi dengan cara memastikan kesejahteraan manusia yang hidup di dalamnya melalui upaya mewujudkan transportasi yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai visi tersebut, mereka memiliki misi, yaitu mengembangkan ilmu transportasi baik dari segi teori maupun praktik melalui riset, diskusi, dan juga kerja-kerja advokasi kebijakan transportasi. Oke, masuk ke detail proyek, sebetulnya apa sih yang ingin kami buat gitu. Jadi ada hal yang menurut kami menjadi concern utama, yaitu ada kurangnya jumlah trotoar dan kondisi yang buruk di Jakarta. Kurangnya jumlah trotoar dan kondisi yang buruk di Jakarta merupakan masalah yang sangat serius dan juga sangat buruk gitu. Karena di Jakarta itu kan ya udah di kota metropolitan yang sangat megah dan besar gitu, sangat sibuk. Keselamatan pejalan kaki itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, trotoar seharusnya menjadi infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas pejalan kaki. Namun kenyataannya banyak kawasan yang sangat minim trotoar atau memiliki trotoar yang rusak, tidak rata, atau dipenuhi oleh pedagang kaki lima, pakai kendaraan atau utilitas lainnya, sehingga menyebabkan beberapa dampak yang sangat serius.
Jadi buat dampaknya itu ada mengurangi keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Misalnya kalau kondisi trotoarnya yang buruk tuh kan pejalan kaki misal harus lebih ke pinggirnya, yang mana tuh udah masuk ke jalan raya gitu. Jadi itu bisa meningkatkan resiko kecelakaan, terutama buat yang penyandang disabilitas. Jadi itu dampaknya itu sangat bertentangan dengan SDGs 11. Nah, berikutnya, untuk output dari proyek kami akan membuat sebuah PSC yang berdurasi 5 menit dengan aspek rasio standar Full HD. Nah, sebagai landasan dari dokumenter kami akan melakukan interview dengan representatif dari transportologi. Dan interview tersebut akan didukung oleh footage-footage yang akan kami rekam sekitar Jakarta. Footage ini akan menggambarkan kondisi nyata trotoar-trotoar Jakarta. Nah, output ini akan kami unggah ke YouTube channel Transportologi dan serta akun-akun sosial media Transportologi. Untuk timeline-nya kita mulai development di bulan Oktober, terus pre-pro dari Oktober ke November. Produksinya kita mulai di November, terus post-pro-nya dari November ke Desember, terus distribusinya di bulan Desember nanti. Oke, untuk referensinya, saya memiliki konsep adalah kekacauan di jalanan. Keywordnya view, memandang, di mana kita memaksa audiens untuk mundur ke belakang melihat jalanan yang sudah mulai rusak. Di mana masyarakat umum, menurut saya pribadi, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa trotoar yang hancur-hancur di pinggir jalan, seberapa ribunya, seberapa susahnya. Kayak kita terpaksa harus jalan di jalan raya yang menghasilkan banyak kecelakaan. Dan di pandangan saya mikir lebih menarik boleh di play yang ini. Yang bisa nggak? Terus pakai video. Saya sambil ngomong aja apa ini jalan di berjalan. Bayangkan ini jalanan, di mana kondisi trotoar yang udah mulai hancur, di mana masyarakat jalan di jalan raya, di mana trotoar nggak pernah diperbaiki oleh pemerintah. Bayangkan ini, itu adalah jalan raya yang kita keseharian selalu jalankan. Di mana Keluarnya ejak kucunare mani nggak bisa diminta. Dimana kayak ya kita keseharian kan nggak sadar trotoar bakal hancur ya. Nah, visual dokumenter ini saya mau kasih tahu kita bahwa kondisi trotoar emang sekacau ini. Dimana kayak kita disuruh mundur belakang melihat keadaan sekitar dunia yang dimana pemerintah pun aja nggak mau pentingin trotoar yang udah rusak, dan masyarakat juga kayak bodo amat, kita jalan aja di jalan raya. Dan itu bisa berpengaruh bahwa transportasi kayak mobil yang bisa tidak sengaja menghasilkan kecelakaan kepada orang-orang. Nah, disinilah kita mau ngasih awareness bahwa untuk pemerintah, untuk masyarakat umum, situasi ini itu bisa dibilang untuk orang-orang yang tidak tahu nggak peduli. Tapi kalau untuk kita pengen ngasih tahu bahwa ini penting banget bagi kesehariannya kita. Boleh next siapa? Udah selesai. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, untuk sosial project kami ini ingin menyoroti masalah krusial tentang kurangnya fasilitas trotoar yang layak, terutamanya ada di Jakarta. Dan juga untuk proyek sosial ini kami ingin mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil dan juga sektor swasta untuk bisa bersama-sama menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan trotoar di kota. Karena menurut kami permasalahan ini bukan cuma permasalahan tentang pemerintah,
bukan cuma pemerintah yang harus bertanggung jawab, atau bukan juga cuma tentang masyarakat sipil di daerah tertentu yang harus bertanggung jawab, bukan juga tentang sektor swasta yang harus bertanggung jawab, tapi menurut kami ini pentingnya ada kolaborasi antara ketiga aspek ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita semua. Dan Mungkin itu sekian Kak Petrus, Kak Aren, dan teman-teman semua, dan mungkin viewers dari YouTube kami. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya? Tidak ada? Oh, Travis. Nama saya Kadir Stefanus. Saya ingin bertanya berdasarkan dari proyek kalian, ada nggak sih dampak cek. Oke. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, ada nggak sih dampak yang mungkin saya bilang tuh tangible, atau sebenarnya kita bisa lihat dalam bentuk angka? Karena saya tadi kurang memahami di mana apakah dampak dari ini, dari PSA kalian ini itu bisa memberikan apakah tujuan dari PSA, video PSA ini dapat memberikan dampak yang tangible atau yang dapat kita lihat secara langsung, atau setidaknya dalam bentuk data untuk mendapatkan reach yang lebih banyak atau disiarkan di mana. Saya ingin lebih lebih lanjut dampak apa yang bisa kita lihat secara langsung. baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk data sendiri kita nanti akan, itu bentuk kerjasama kita dengan NGO-nya, mereka akan membantu kita menyediakan data, sementara kita akan membuat filmnya. Selain itu kita juga udah ada data sedikit mengenai total jalan berdasarkan data yang bisa dikumpulkan oleh Koalisi Pejalan Kaki, NGO lainnya yang mengenai ini juga. DKI Jakarta memiliki total jalan sebanyak 7.000 km, namun pada tahun 2023 hanya 8,71% dari ruas jalan tersebut memiliki trotoar untuk berjalan kaki. Selain itu, 610 km trotoar pinggir jalan yang ada, banyak dari mereka yang terhalang oleh orang maupun kendaraan rusak, sempit ataupun kotor sehingga sangat gak nyaman untuk berjalan. Apa itu menjawab? Belum, saya lebih maksud saya itu gini, kalau let's say dari berdasarkan video biasa ini, apakah kalian memiliki tujuan untuk mungkin bisa menargetkan ke yang bertanggung jawab untuk akhirnya bisa membetulkan jalan yang rusak? Apakah itu bisa tercapai? Apakah itu merupakan salah satu dari tujuan kalian, atau memang ini lebih fokus ke meningkatkan reach dan awareness dari platform dari Instagram partner kolaborasi? Jadi kami merasa sebenarnya tidak banyak orang di Indonesia dan Jakarta yang menggunakan trotoar, dan untuk karena itu tidak banyak orang yang sadar bahwa kondisi trotoar sekarang ini itu kurang layak. Jadi kami ingin raise awareness sih, mostly kami ingin orang untuk tahu kondisinya itu seperti ini, dan sebenarnya trotoar itu hal yang penting untuk well-being dan untuk quality of life untuk penduduk Jakarta. Jadi fokusnya kami lebih ke raising awareness supaya orang tahu kalau ini sebenarnya masalah. Apakah itu menjawab? Jawab. Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Oke, saya ya. Judul sosial proyek. Oh, ada. Jadi saya nggak pernah sama ini sih. Ini kan biasanya itu kan buat kayak supaya advokasi trotoar ini itu nggak rusak kan ya.
Jadi kalau itu kan saya pengalaman sendiri kalau setiap nyetir ke kampus itu saya sering lihat motor yang naik ke trotoar. Nah kalau kayak gitu kan kalau trotoarnya udah dibenerin dan mereka pakai trotoar itu, mereka eventually bakal cepat terus lagi karena kan motor itu harusnya berada di trotoar. Jadi penasaran aja sih kalau menurut kalian itu kayak isinya bisa diresolve gimana gitu? Kayak ada penasaran aja sih kayak menurut kalian kayak kalau kayak gitu itu gimana loh? Jadi kan kayak udah trotoar udah dibenerin tapi ada isu itu jadi kayak bakal rusak lagi. Jadi kira-kira gimana loh? Solusi yang dari kami. Iya. Sebenarnya, sebelumnya makasih untuk pertanyaannya. Tapi sebenarnya balik lagi kalau di proyek sosial kami ini sebenarnya fokus utamanya itu lebih ke yang penting kita benerin dulu trotoarnya. Kalau masalah ada orang yang kayak dia bandel malah naik ke atas trotoar itu sebenarnya permasalahan yang lain. Cuman kalau misalnya emang dikasih pertanyaan seperti itu, kalau kami boleh menjawab untuk solusi orang yang naik ke atas trotoar itu nanti seharusnya itu dikasih kayak awareness lanjutan. Tapi kalau untuk proyek sosial kami sendiri, kami belum berfokus kepada hal-hal seperti orang-orang yang bandel-bandel itu. Kami baru berfokus yang penting trotoarnya, lingkungannya kami benarkan dulu karena kami juga nggak pengen ada mindset kayak daripada nanti rusak lagi ngapain dibenerin gitu. Itu apakah kamu jawab? Makasih. Sudah? Ada lagi? Ya kan? Ada mau ngomong. Nah, sini sekalian mau bertanya dan konfirmasi juga. Jadi kalian itu spesifik target audiensnya itu apakah pemerintah, swasta, atau secara keseluruhan masyarakat? Sebenarnya tadi kan udah jelas kan. Nah, cuman di sini saya mau tanya, karena video kali ini apakah ini menunjukkan kalau misalnya bilang kualitas trotoar yang buruk kan, untuk pihak lembaga tertentu apa ya, untuk ini harus dibenerin, atau pada masyarakat untuk masyarakat itu jangan rusak fasilitas gitu. Jadi video kalian itu mengarah kemana? Apakah spesifik mengkritik suatu lembaga atau secara luas untuk membenarkan, karena gini, setiap proyek pembangunan itu kan pasti ada spesifikasinya. Biasanya bukan salah masyarakat, tapi kadang salah lembaga tertentu yang membuat tidak sesuai spesifikasi. Jadi kalian ini videonya lebih mengarah ke mengkritik untuk membenarkan jalan itu, atau untuk kasih tahu kalau merawat jalan itu supaya tidak rusak, trotoar itu tidak rusak. Sebenarnya kalau kami tarik mundur lagi, asal mula kenapa kami memilih permasalahan ini memang betul pada awalnya kami ingin concernnya kepada teman-teman. Karena kenapa kami ngambil ini juga karena beberapa teman kami di sini ternyata banyak yang emang suka berjalan kaki, jadi emang mereka sadar, maksudnya mereka lumayan notice terhadap masalah ini gitu, bukan cuma yang searching di Google terus kita ada masalah ini, tapi mereka juga emang merasakan dampaknya terhadap permasalahan ini. Dan awalnya kami memang mengkritiknya secara langsung pengennya lebih ke pemerintah, cuman setelah kami riset, kami sadar kalau ini sebenarnya bukan cuma tentang pemerintah seperti yang mungkin tadi kami sempat sampaikan. Ini bukan cuma tentang pemerintah, jadi sebenarnya masyarakat juga perlu tahu tentang awareness ini. Dan semoga ya akan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta sih. Gitu. Ada lagi? Ada? Saya ya. Untuk sosial project-nya apa ya? Untuk judul sosial project kemungkinan bisa kita akan mendiskusikan bareng sama NGO-nya. Nanti kita akan rapatnya hari Jumat jam. Oke. Dokumentasinya belum ada ya? Belum, soalnya masih belum rapat. Mereka baru available-nya Jumat. Nanti tolong tambahin. Terus korelasinya NGO transportasi ini organisasi ini di Surakarta. Iya.
tujuan target utama kalian di Jakarta, bagaimana mengkorelasikan? Iya sih, organisasinya Surakarta, ininya adalah Jakarta. Bagaimana koneknya? Ada yang pernah ke Surakarta nggak? Habitnya berbeda nggak Surakarta? Atau ada yang orang Solo di sini? Gimana kalian mengkorelasikan? Sama nggak sih jalanin Surakarta sama jalanin Jakarta? Ada yang pernah bisa? Ada yang tahu jalanan utama di Surakarta siapa? Ada orang Solo di sini? Ada orang Jawa Tengah? Ayo, apa nama jalan utamanya atau jalan protokolnya? Beda nggak sih jalan protokol Surakarta sama jalan, atau kenapa gitu? Apakah si organisasinya sudah sadar apa nama jalan utamanya di Surakarta? Sorry, salah. Saya pernah jadi konsultan untuk pemerintah kota Surakarta, jadi saya hafal semua jalan. Bulan kayak gitu. Sebenarnya Pak untuk transportologi sendiri mereka sangat luas, mereka lumayan luas juga bahasanya. Jadi yang kami lihat emang di website mereka dan di Instagram mereka tidak hanya bahas Surakarta saja. Mereka juga justru banyak membahas mereka itu tentang Jakarta. Berarti ada kasusnya, ada datanya. Ada. Oke, makanya itu harus dimasukin ya. Karena kenapa ini ada korelasinya tadi, karena ada yang meng-highlight base-nya si organisasi ini di Surakarta. Betul Pak. Ya, dan kalian ngomongin jalan di Jakarta. Karena kenapa? Ini based on experience saya, culture jalanannya berbeda Surakarta dengan Jakarta gitu. Ya, jalanan protokolnya namanya Slamet Riyadi. Slamet Riyadi itu di pinggiran jalannya itu ada kayak monorail apa ya, kereta gitu. Dan itu habitualnya berbeda. Jalannya satu arah. Kalau di kita jalan protokolnya apa? Jakarta. Sudirman. Habitualnya beda. Karakteristiknya berbeda. Ya, di sono tuh nggak se-hektik di Jakarta gitu. Nah, ini yang harus dilihat korelasinya. Ya, itu yang di-highlight. Balik lagi kayak tadi kelompoknya si Daktek ini ya, ngomongin animals. Ya, si organisasinya ini jangan dijadiin, ya kita tahu kalau misalnya jadi last option, saya tahu historinya kalian. Jangan dijadiin last option, tapi dijadiin utama gitu. Bagaimana cara meng-highlightnya? Ya kalau emang Surakarta itu tidak perlu dikeluarin, ya jangan dikeluarin. Makanya tadi saya bingung, begitu data-datanya itu nggak ada korelasinya antara Surakarta dan Jakarta. Kalau secara ngomong habitnya, itu dua hal yang berbeda soalnya. Ya, Jakarta kota metropolitan, Surakarta itu bahkan kota besar aja enggak. Ya, oke. Oleh karena itu nanti tolong di highlight ya. Data-datanya balik lagi kata Travis tadi nggak ada. Yang kedua, yang paling vital menurut saya, visi dan misinya tidak disampaikan dengan jelas. Sama kayak kelompok yang mental health tadi. Problemnya apa sih jalanan rusak? Emang ada yang masalah? Emang masih ada yang jalan kaki? Apa sih problemnya? Sehingga kalian harus ngangkat ini? Apa dasarnya? Apa yang mau kalian capai? Kenapa gitu? Ini bukan Singapura yang paling dekat, ini bukan Jepang, ini bukan, ya ini hampir mirip dengan Malaysia. Apa masalahnya? Jalanan pedestrian itu trotoar. Apa problemnya? Kenapa kalian mengangkat itu? Itu yang dari tadi saya nggak nemuin tuh.
Kecuali kalian pakai satu keyword yang menurut saya nggak bisa diutak-utik, nah itu baru bisa. Apa? Kenapa kalian fokus ke pedestrian ataupun jalanan? Mungkin Pak itu dari pengalaman diri kami sendiri, saya sendiri ya. Jadi ada beberapa dari kami yang tidak mempunyai kendaraan di sini. Dan kami merasa banget dampaknya karena both di Jakarta dan juga di Depok sini susah banget untuk jalan dari titik A ke titik B tanpa kendaraan. Dan kami merasa itu lumayan bermasalah sih. Dan kami ingin dari isu itu sebenarnya. Ya tapi kan untuk masyarakat yang luas, pengalaman experience kamu secara personal kan kadang-kadang susah dimasukin. Iya nggak sih? Atau gimana? Nggak tahu sih. Sebenarnya udah ada beberapa kasus akhir-akhir ini seperti contohnya di Cikarang kalau nggak salah itu ada trotoar yang rusak sampai bolong, nggak dibetul-betulin. Udah ada beberapa penduduk setempat yang jatuh ke sana dan luka. Terus apa problemnya? Problemnya ya kalau misalnya nggak dibetulin dan pemerintah nggak sadar, masyarakat hampir tidak peduli, makin banyak ada korban yang jatuh. Mungkin anak kecil yang jatuh itu akan lebih bahaya daripada orang dewasa yang jatuh ke situ. Coba cek, udah ada yang ngecek belum? Pejalan kaki adalah merupakan hak dari warga negara. Ada nggak undang-undang yang ngatur itu? Udah ada yang pernah ngecek belum? Tadi balik itu menyambung korelasinya dengan si Aren tadi. Apa sih problemnya? Emang kalian nggak ada yang merasa rugi? Udah bayar pajak tapi jalannya nggak ada. Kan itu problem. Ini adalah hak pejalan kaki yang kalau kalian ngomongin KPK ini sama aja kayak korupsi. Iya nggak sih? Itu kan problemnya. Makanya kalau tadi kalau menjawab pertanyaan, pemerintah lu sadar lu korupsi uang hak orang, uang rakyat. Gitu kalau tujuan kalian untuk pemerintah, tapi kalau tujuan kalian untuk awareness orang bahwa ini adalah hak pejalan kaki, lain lagi nanti yang bagus. Ya, oke. Jadi nanti itu tolong disampaikan visi dan misinya apa. Biasanya banyak kok, undang-undang ada kok, kalian coba cek. Bahwa itu adalah hak pejalan kaki yang harus diberikan. Terserah, ada yang mau jalan, ada yang enggak, tapi itu hak. Iya nggak sih? Terserah orang mau jalan mau enggak, yang penting pemerintah sebagai yang menjaga masyarakat harus memberikan hak pada masyarakat. Ya, satu itu. Nanti tolong lebih di shaping ini ya. Sama kayak mental health, kalau mereka tapi gede banget, kalau kalian pejalan kaki yang mana nih? Permasalahannya apa gitu? Ya, oke. Yang kedua, saya nggak tahu nih, saya udah nggak banyak ke dunia luar, ke praktisi. Emang ada PSA dokumenter? Terminologi dari mana tuh PSA dokumenter? Saya nggak tahu. Saya udah banyak keluar gitu, saya udah banyak nongkrong. Saya sudah menolak-nolakin orang untuk nongkrong untuk terus yuk nongkrong yuk di Jakarta. Aduh capek, males. Kalau bisa saya pengen pulang aja gitu ya, Sabtu harus keluar dari Gading Serpong BSN sekitarnya di Jakarta juga males. Nggak tahu, karena banyak gitu. Kalau saya paling ngobrol sama dosen-dosen doang, gimana dunia industri periklanan TV itu berantakan dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau ada shifting yang terjadi, ada terminologi baru PSA dokumenter. Sih, saya udah research tentang PSA dokumenter. Sebenarnya kita pengen suatu dokumenter yang juga berhubungan dengan PSA. Nah, masalahnya kayak kita nama aku dengan dokumenter itu kalau berhubungan dengan PSA mau menyatuin itu seperti apa itu agak kayak research PSA dokumenter ada. Sumbernya apa? Sumbernya ada di beberapa biasanya tulisannya kayak suatu dokumenter atau PSA. Jadi kayak di situ kayak saya langsung pikir kayak apa yang digabung untuk Indonesia. Saya juga suka terbalik.
setahu saya PSA itu kan public social announcement. Public sosial public service announcement. Public service announcement itu biasanya iklan. Durasinya bisa lebih dari iklan pada umumnya 3 menit, tapi dia ada isu. Nah, beda PSA dengan dokumenter. Dokumenter itu lebih general karena bahasanya lebih faktual. Nah, saya nggak tahu, mungkin karena udah saking malesnya orang, jadi nyebutnya PSA dokumenter itu semua. Makanya tadi saya nanya ke kalian, dapat dari mana tuh terminologi? Jangan sampai nanti kalian meeting sama orang transportasi itu, ya kita mau bikin PSA dokumenter. Orang bilang, ini baru ini, wah kenapa ini buat parkir? Ya, oke, lebih di kalian membandingkan direct gitu. Nah, karena dokumenter itu karakteristiknya banyak, jadi diperhatikan. Oke, kalau bisa PSA aja atau dokumenter, jangan PSA dokumenter. Saya takut nanti meeting dengan orang yang transportasi. Masih publik, PSA dokumenter. Ya. Oleh karena itu kalau PSA mungkin 5 menit, kalau dokumenter kalian nggak mau masukin ke selain di sini atau apa gitu loh, output film kalau PS berarti lebih baik nyebutnya PSA ya, jangan dokumenter karena terminologinya berbeda. Oke, di akunnya siapa? Banyak kan followersnya? Ada berapa? 5 juga ada itu ada ya 5 berapa? Itu maksudnya kan sayang ya, udah bikin kayak begini susah-susah, cuma ditonton gitu doang kan sayang ya. Kita harus pikirin maksudnya outputnya kemana gitu. Kalau emang mereka punya, ya silakan bisa diiniin, di transportasi ini organisasi, atau cari yang lain, atau kerjasama yang lain. Ya, tapi harus dipikirin karena menurut saya balik lagi ini social project ini bukan corporate ataupun commercial production. Yang fokus kalian adalah bikin video, tapi ini adalah menyampaikan isu kepada masyarakat. Ya, jadi tolong dipikirin mau di mana, maksudnya outputnya harus dijelasin. Di YouTube, ya YouTube akunnya siapa? Ini kan kita social project ya. Oke, formatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, ya. Ada pertanyaan? Ada? Thank you. Ya. Kalian mau tambahin kelompok yang lain yang daftar social